Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan satu peristiwa pertempuran yang kemudian dikenang sebagai Hari Juang TNI Angkatan Darat. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita ke pembahasannya. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, pertempuran Ambarawa sendiri dimulai saat pasukan Sekutu Danika atau pemerintah sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Nah, hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Kemudian hubungan pun makin runyam saat Sekutu mulai melucuti senjata-senjata dari anggota tentara Indonesia saat itu. Latar belakang pertempuran peristiwa Ambarawa ini terjadi pada 20 Oktober 1945. Saat itu Brigade Artileri dari Divisi Hindia ke-23 mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Battle. Nah, oleh pihak Indonesia, pasukan Inggris saat itu atau Brigade Artileri itu diperkenankan untuk mengurus perlucutan pasukan Jepang. Nah, mereka juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi kepada 19.000 interniran Sekutu atau APW yang berada di Kem Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang NICA atau Netherlands Indian Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan tersebut. Nah, pada 26 Oktober 1945, ada sebuah insiden pun akhirnya pecah di Magelang. Pertempuran kemudian berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat dengan tentara Inggris. Nah, pertempuran sempat berhenti ketika Presiden Soekarno dan Brigadir Battle datang ke Magelang pada 2 November 1945. Nah, mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kesepakatan tersebut diantaranya pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurusi evakuasi interniran Belanda. Lalu ada Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka lagi bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Inggris tidak akan mengakui aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun sayangnya pihak Inggris kemudian mengingkari kesepakatan atau perjanjian tersebut. Nah, kelemahan dan kesempatan yang ada dalam pasal tersebut digunakan oleh pihak Inggris untuk menambah pasukannya yang berada di Magelang. Kemudian puncak pertempuran itu terjadi pada 20 November 1945 di Ambarawa, pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Lalu pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945. Nah, saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Nah, pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa dari arah Magelang. Pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Nah, serangan fajar ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di desa Pingit. Nah, pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Nah,
Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Batalion tersebut itu ada Batalion 10 Divisi X di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Nah, meskipun tentara Inggris sudah dikepung, mereka tetap mencoba melakukan serangan untuk menghancurkan kepungan tersebut. Nah, kota Ambarawa kemudian dihujani dengan tembakan meriam, dan untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan mundur ke daerah Bedono oleh masing-masing komandannya. Nah, bala bantuan dari Resimen 2 di bawah pimpinan M. Sarbini dan Batalion Polisi Istimewa di bawah pimpinan Oni Sastoatmijo serta batalion dari Yogyakarta berhasil menahan gerakan musuh di Desa Jambu. Nah, di Desa Jambu ini terjadi rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Nah, rapat ini menghasilkan terbentuknya satu komando yang disebut sebagai Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Nah, pada tanggal 26 November 1945, salah satu pasukan pimpinan harus gugur, yaitu Letnan Kolonel Isdiman. Nah, posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Nah, sejak saat itu situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan bagi pihak TKR. Nah, pada 7 Desember 1945, pada tanggal 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari Desa Banyu Biru. Nah, akhir pertempuran itu sendiri, pertempuran berakhir pada tanggal 11 Desember 1945. Saat itu, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor, dan berdasarkan dari laporan para komandan sektor tersebut, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit. Maka perlu dilakukan serangan akhir, yaitu serangan pendadakan yang dilakukan oleh semua sektor secara serentak. Nah, tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan, dan para pasukan badan-badan perjuangan Laskar dipersiapkan sebagai tenaga cadangan. Serangan ini dimulai pada 12 Desember 1945 pukul 4.30. Nah, pada saat itu pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing, dan dalam waktu 1,5 jam mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh di dalam kota. Kota Ambarawa sendiri dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak kemudian berusaha untuk memutus pertempuran. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Nah, taktik serangan pendadakan yang dikonsepkan atau diusulkan oleh Kolonel Sudirman itu dikenal sebagai taktik sumpit urang. Baik, sekian yang dapat podcast History sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan di kanal YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Salam.